menjadikan pemilu untuk mencari pemimpin-pemimpin terbaik kita. Gunakanlah hati nurani, jangan gunakan politik uang, jangan juga menimbulkan perpecahan. Polarisasi itu biasa dalam kontestasi. Halo sahabat informasi dan komunikasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya, Aldo Manalu, yang pada hari ini sebagai host pada seri podcast Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa, yang dimana kita berkesempatan untuk podcast dengan Bapak PJ Wali Kota Tebing Tinggi, Bapak Syar Madani, yang dimana tentunya ini merupakan bentuk komitmen beliau dan rasa syukur beliau untuk menyampaikan pesan-pesan terkhusus kepada kita masyarakat Kota Tebing Tinggi. Kami sangat bangga, tentunya sangat antusias dengan kehadiran Bapak di sini, yang dimana nanti kita bakal sharing dalam menyampaikan informasi-informasi seputar tentang Kota Tebing Tinggi. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Bang Aldo. Bang Aldo gimana? Sehat, alhamdulillah. Gitu. Kan baru kita mengawali tahun tentunya dengan semangat baru ya. Benar Pak. Target-target baru. Betul. Gimana untuk awal tahun ini Pak? Ya, kabar baiknya bahwa kita sudah melewati tahun 2023 dengan cukup baik. Tidak terlalu banyak hal-hal yang bersifat mengganggu secara signifikan. Dan untungnya kondisi secara umum, khususnya Kota Tebing Tinggi, kondusif, dan insya Allah ini jadi bekal kita melaksanakan agenda-agenda terkhusus di tahun 2024 ini. Luar biasa. Jadi sebelumnya Pak, banyak nih penonton yang belum mengenal secara dekat. Oh iya. Dan hari ini teman-teman sekalian, kita akan lebih mengenal dekat Bapak PJ Wali Kota Tebing Tinggi. Boleh dong Pak bercerita tentang diri Bapak sebagai pengantar. Oke, dari mana kita mulai ya? Kalau nama saya kira mudah-mudahan tahu ya, nama saya Syar Madani. Kebetulan saya dilahirkan, dibesarkan itu di Bengkulu. Salah satu provinsi di Sumatera ini. Berikutnya seiring perkembangan seorang anak mengikuti pendidikan, selesai SMA di Bengkulu, saya melanjutkan sekolah. Waktu itu syukurnya alhamdulillah dapat bantuan untuk ikut di Jatinangor. Ya, sebagai praja. Selesai itu kemudian sekolah juga dapat kedinasan di Institut Ilmu Pemerintahan. Waktu itu masih namanya Institut Ilmu Pemerintahan Depdagri. Kemudian berikutnya dilanjutkan juga di Universitas Gadjah Mada. Magisternya di Universitas Gadjah Mada. Dan saya saat ini sudah tentu bersyukur karena memiliki keluarga, dan alhamdulillah ada 2 orang anak di keluarga kami. Luar biasa. Tentunya itu semua dibangun dengan kemauan yang besar dan tekad yang besar, Pak. Iya, betul Pak ya? Betul. Jadi sebagai awal juga, gimana Bapak memandang Kota Tebing Tinggi hari ini semenjak Bapak di sini? Ya, awalnya saya tidak banyak tahu tentang Kota Tebing Tinggi ini. Saya baru fokus memberikan perhatian ketika saya mendapatkan tugas. Jadi sebelumnya tidak terbayang gitu kan. Dulu hanya 1 kali lewat. Nah, hanya saja setelah saya pelajari, Kota Tebing Tinggi ini sebetulnya sebuah kota yang luar biasa, walaupun tidak termasuk kota besar ya. Tapi pada banyak hal begitu banyak keunggulan, yang sebetulnya justru keunggulan yang punya fleksibilitas yang cukup tinggi dari sisi ekonomi. Memang kita Kota Tebing Tinggi tidak punya sumber daya alam yang banyak, tidak punya industri besar, namun dengan berbagai posisi yang ada, Kota Tebing Tinggi ini punya kans untuk meningkatkan menjadi sebuah kota yang menjadi tolok ukur kemajuan daerah lain. Pertama, posisinya sebagai daerah yang strategis dilewati berbagai orang yang akan dari berbagai kota gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa baik IPM secara umum itu tinggi, indeks pembangunan manusia. Belum lagi literasinya, kemudian numerasinya juga terus meningkat. Plus kinerja aparatur yang sejak awal sudah bagus. Jadi itu harus saya akui, kinerja aparatur sudah bagus, sudah banyak prestasi yang dicapai oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi bersama dengan masyarakat, dan ini
tidak semua daerah miliki. Ini sudah kondisi sebetulnya sudah menjadi fondasi yang bagus untuk membangun. Nah, hanya saja memang bahwa lingkungan strategis kita kan selalu berubah. Ya, Berarti tuntutan berubah, kita tidak boleh berpuas diri. Harus selalu berpikir jauh ke depan, kata orang tuh visioner gitu ya. betul. Sehingga apapun yang akan terjadi, kita tetap leading di depan. Bukan yang orang yang menyesuaikan diri, tapi orang yang bahkan kalau boleh daerah yang menyesuaikan translator gitu. Memimpin translator, sorry. Luar biasa memang upaya-upaya untuk mentransformasikan Ya, tentunya dengan resolusi-resolusi yang baik untuk mewujudkan kota tebing tinggi yang lebih baik dalam sektor pembangunan, manusianya, dan kesejahteraan dan ekonomi. Terkait itu, Pak, ya. arah dan kebijakan dari Bapak sendiri untuk di tahun 2024 ini, Ya. kira-kira bagaimana, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Secara umum tentu saya harus mengikuti perintah sebagai seorang PJ, yaitu melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan kota tebing tinggi. Khususnya kita juga harus melewati transisi pada saat pemilu dan pilkada dengan kondisi yang bagus gitu ya. Nah, yang ketiga kalau mungkin ini kan persiapan juga rencana pembangunan jangka panjang berikutnya. Ya. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis, terutama ada tol di kota tebing tinggi, kita harus menyiapkan diri masyarakat, pemerintah kota, termasuk perekonomian secara keseluruhan dalam hal di sektor perdagangan atau swasta siap untuk menyambut ini semua. Karena apa? Zaman saat ini pergerakan itu sangat cepat. Jadi kita harus punya landasan yang bagus, landasan yang kuat untuk menyambut itu semua. Jadi bayangan saya untuk kota tebing tinggi ini tentu karena kita terbatas dari sisi sumber daya alam, kita tidak memiliki industri besar, dagang dan jasa, perdagangan, sektor perdagangan dan jasa yang sudah ditetapkan oleh pemimpin sebelumnya, yang disepakati oleh DPR, itu kita perkuat. Ekonomi kreatif. Nah, hanya saja dari sekian banyak itu harus ada ekonomi yang mampu menggerakkan. Nah, untuk posisi saat ini, kami melihat bahwa dengan keterbatasan yang kita miliki, termasuk keterbatasan APBD, harus ada sektor-sektor ketika dia bergerak, semua yang lain ikut bergerak. Berdasarkan catatan ekonomi yang kita miliki, maka sektor itu bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, jadi selain perdagangan yang sudah kita kembangkan seperti ada kuliner, ada segala macam. Nah, khusus untuk penggerak itu tadi, kita harapkan sektor kesehatan dan pendidikan ini yang merupakan pelayanan dasar yang wajib, tidak hanya sekedar memberikan pelayanan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi. Makanya kita ingin ke depan sektor kesehatan khususnya di rumah sakit itu menjadi pemimpin pergerakan ekonomi. Nah, saat ini kita juga sedang bekerja bersama dengan dukungan dewan, dukungan semua pihak. Mudah-mudahan nanti rumah sakit Kota Tebing Tinggi bersama rumah sakit yang lain yang ada di Kota Tebing Tinggi menjadi tujuan orang untuk berobat. Kalau Penang bisa berbuat, kenapa kita tidak? Walaupun mungkin kita jauh posisi sekarang. Jadi kota Penang di sana kan banyak mengambil pasien dari Indonesia. Nah, kalau boleh ke depan, orang sebelum ke Penang datang dulu lah ke tebing. Kalau lagi itu, karena apa? Jika sektor kesehatan ini bergerak, maka akan pendidikan ke arah sana juga bergerak. Misalnya pendidikan bidang kesehatan, dokter, analis kesehatan, analis laboratorium, farmasi segala macamnya. Terus misalnya kos-kosan, rumah makan juga akan bergerak di situ. Tentu itu dalam upaya kita meningkatkan daya tarik untuk masyarakat lain datang ke tebing tinggi pasca tol. Betul, betul. Jadi kalau dulu kita asumsikan ekonomi kita bergerak karena orang melewati tebing tinggi. Nah, sekarang kita bayangkan orang sengaja datang ke tebing tinggi. Maka mari sama-sama kita bilang bahwa sekarang ada tol ke tebing tinggi. Jadi bukan tol melewati tebing tinggi. Jadi itu menjadi peluang, Pak, ya? Betul. Itu menjadi peluang. Betul sekali, Saudara Aldo. Bang Aldo bisa lihat kan bahwa kalau tadinya kita punya ketakutan, nah sekarang justru kita sambut sama-sama nih, keberadaan tol ini membuat orang mudah untuk ke tebing tinggi. Jadi bayangan kita itu satu. Banyak sebetulnya mimpinya Bang Aldo. Mimpi berikutnya kita harapkan dengan keberadaan tebing tinggi ini tidak hanya menjadi pendukung aglomerasinya Kota Medan, tapi kalau boleh tebing tinggi bisa seperti Depok atau Bogornya Jakarta. Bekerja silahkan di Medan, tapi tinggalnya di tebing. Nah, tapi untuk itu kita harus menyiapkan segala sesuatu, infrastrukturnya, layanan-layanan dasar yang dibutuhkan,
Sehingga orang mulai berpikir dengan uang atau dana yang sama, mereka mempunyai kualitas hidup yang lebih bagus di tebing tinggi. Benar. Carilah uang di mana-mana, tapi habiskan hidup yang enak itu di tebing tinggi. Nah, itu banyak hal. Tentu yang dasar kesehatan, pendidikan, kebutuhan-kebutuhan lain kita harus bangun. Luar biasa. Jadi itu yang kita harapkan. Pastinya memang masyarakat hari ini banyak yang pesimis dalam menghadapi pasca tol, dalam menghadapi bagaimana mereka akan melaksanakan kehidupan yang selama ini mereka hidup di berlandaskan sektor ekonomi, perekonomian, yang itu memang menjadi tantangan kita bersama. Tentunya dalam menciptakan atau mewujudkan kualitas-kualitas yang menjadi instrumen. Kenapa orang datang? Seperti tadi ekonomi, kesehatan, dan instrumen lainnya untuk mendukung bahwasanya tebing tinggi itu punya sektor potensi. Sektor potensi yang memang inilah yang harus kita prioritaskan. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak memandang terkait dengan pemilu? Nah, ini sangat dibahas. Ya, pemilu itu merupakan agenda yang rutin diselenggarakan sebagai sebuah negara demokrasi. Jadi mau tidak mau bahwa kita harus menyerahkan kedaulatan rakyat, dan ini sudah terjadwal setiap 5 tahun. Makanya kita tidak ada punya pilihan lain. Kita tetap harus menyelenggarakan pemilu, tapi dalam posisi ini tentu pemilu yang kita harapkan lebih berkualitas. Tagline bahwa pemilu damai, kita harus dukung juga. Kita selain damai, bayangan kita kalau boleh pemilu itu menjadi pengungkit aktivitas lain. Contoh, dengan adanya pemilu akan terjadi pergerakan ekonomi. Nah, kita harapkan ini juga mengungkit ekonomi, perekonomian. Yang kedua, pemilu kita harapkan juga bisa menjadi pendorong sektor budaya. Mudah-mudahan proses-proses di dalam tahapan pemilu mengikut sertakan budaya setempat. Tidak hanya masalah pakaian, tidak hanya seni, termasuk sopan santunnya yang sudah bagus terbangun di tebing tinggi ini. Artinya ada kolaborasi nantinya. Bagus, betul. Kita harus kolaborasi. Nah, jadi tidak kita bayangkan bahwa pemilu itu hanya kewajiban penyelenggara saja, KPU, Bawaslu atau DKPP, tapi semua pihak. Pemerintah berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017, pasal 434, kemudian masyarakat sendiri, sektor swasta. Jadi kita pandang pemilu ini sebagai kesempatan, bukan sebagai ancaman. Namun tentu tidak bisa berjalan begitu saja. Kita harus kondisikan. Jangan gampang kita terpancing hoax, ujaran kebencian. Tapi ya mari kita jadikan pemilu sebagai kesempatan untuk membuat berbagai kebaikan. Nah, hanya saja fungsi utama pemilunya tidak boleh kita lupakan. Kita harus tetap menjadikan pemilu untuk mencari pemimpin-pemimpin terbaik kita. Gunakanlah hati nurani. Jangan menggunakan politik uang. Jangan juga menimbulkan perpecahan. Polarisasi itu biasa dalam kontestasi. Tapi tetap menggunakan program. Tidak dalam rangka untuk menjatuhkan karena hal-hal yang tidak pantas gitu. Karena juga jangan karena kita mau menjelang pemilu kita jadi nggak berteman sama teman-teman kita karena berbeda siapa nih yang bakal mau dipilih karena itu sangat rentan terjadi dan itu tentunya kita hindari. Bagaimana kita bisa menjadi pemilih yang rasional. Tentunya itu juga menjadi perhatian kita ya Pak ya. Dari sisi birokrasinya bagaimana menurut Bapak persiapan menjelang pemilu hari ini? Jadi satu yang paling pokok kita mengharapkan semua aparatur negara itu netral. Jadi kita siapkan, kita sudah deklarasi untuk netral seluruh aparatur, kita bentuk posko-poskonya supaya aparatur tadi menjalankan fungsinya dengan benar, tidak melanggar sesuatu yang dilarang. Nah, yang kedua juga kita harapkan aparatur terutama yang terkait erat dengan pemilu ini mengambil peran. Contoh kaitannya dengan pendidikan politik, aparatur bermain, menjaga kondusivitas, aparatur juga bermain, banyak pihak, tidak hanya penyelenggara pemilu gitu kan. Jadi memang netralitas itu menjadi poin utama bagi para ASN dalam menghadapi pemilu nantinya yang akan datang. Menurut Bapak bagaimana tantangan-tantangan itu tentunya akan selalu ada. Tentunya akan selalu ada yang dimana memang ini harus membutuhkan adanya alternatif-alternatif pemikiran yang kemudian ini menjadi produk kebijakan. Dari Bapak sendiri bagaimana untuk ketika ada satu ASN yang memang menghadapi dilema terkait dengan pilihan-pilihan tersebut? Untuk ASN, memang ASN punya hak pilih. Boleh memilih, tapi tidak boleh
melampaui itu. Iya. Jadi tidak boleh jadi tim sukses, tidak Iya. boleh ikut kampanye-kampanye yang mendukung secara terbuka gitu kan. Nah, dalam posisi ini kita sudah bikin kebijakan edaran pada semua ASN untuk netral. Yang kedua, kita akan siapkan posko-posko yang menerima laporan pengaduan bagi ASN yang terlihat secara nyata terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu kan. Ini pun ya harus hati-hati, Iya, jangan begitu tentunya nggak gampang. boleh. Iya, Iya. iya, Pastinya itu nggak boleh untuk kita iya, ASN menunjukkan keterlibatan kita, keberpihakan politik kita, walaupun praktis, sekalipun kita memiliki hak pilih. betul. Betul, betul, Pak. Nah, ini sesi yang menarik, Pak. Kita masuk ke dalam tantangan di masyarakat. Tentunya kan banyak permasalahan-permasalahan hari ini yang masih perlu adanya penyelesaian, Iya, baik dari sisi pendidikan kah, iya, ataukah kesehatan. Bagaimana tantangan itu? Bapak melihat tantangan itu, tentunya Bapak mempunyai alternatif untuk menyelesaikan itu. Kita percaya itu. Bagaimana Bapak melihat tantangan itu? iya. Jadi pertama, yang namanya tantangan atau lebih spesifik lagi masalah Ya, itu akan dihadapi di dalam lingkungan masyarakat apapun. betul. Masyarakat negara maju, masyarakat daerah yang tertinggal terus pasti punya tantangan. Nah, terlebih sekarang bahwa dengan globalisasi yang sudah terjadi, Iya, itu akan saling mempengaruhi. Entah perangnya terjadi di mana, kita terdampak. Contoh, perang Rusia Ukraina jauh dari Indonesia, tapi karena mereka menghasilkan gas, mereka menghasilkan gandum, kita terdampak. Nah, dalam posisi ini tentu kita Kota Tebing, pemerintah, masyarakat, pengusaha harus menyikapi itu dengan cara pandang yang sama, bahwa kita ingin maju bersama untuk baik bersama. Jadi yang paling tentu ya, kita ikuti aturan main dulu. Jangan ada upaya-upaya untuk mencari penyelesaian masalah tapi melanggar aturan. Itu dulu. sebagai pemerintah juga mengharapkan ataupun berharap besar kepada kelompok-kelompok horizontal yang bisa nantinya akan berkontribusi. Ya. Jadi kelompok-kelompok ini diantaranya ada organisasi masyarakat, ada LSM dan lain-lainnya untuk kita bersama-sama. Yang artinya kita mempunyai satu niat untuk mewujudkan Kota Tebing Tinggi yang lebih baik ke depan. Ya. Apalagi pasca tol tadi ya kan Pak, seperti Ya. yang Bapak jelaskan. Memang ini menjadi suatu perhatian. Pastinya bagaimana Bapak berharap ke depan, baik untuk masyarakat, baik untuk dari sisi birokrasinya, untuk tebing tinggi di masa yang akan datang. Jadi harapan saya kira juga sama dengan harapan semua orang di tebing tinggi ini. Tebing tinggi ke depan ini benar-benar jadi kota yang maju. Kota yang bisa mensejahterakan seluruh masyarakatnya, semua bisa bergerak merasakan nikmatnya. Saat yang sama juga menjaga nilai-nilai, jadi tidak hanya ekonomi yang kita bangun, tapi kualitas kehidupan juga meningkat gitu, hubungan antar masyarakat baik, yang semua ini juga kita harapkan dipelopori oleh birokrasi. Tentu kita harapkan ya birokrasinya kualitasnya semakin baik dari waktu ke waktu, tidak berpuas diri dengan apa yang sudah dicapai saat ini. Nah, untuk itu memang masih banyak upaya yang harus dilakukan, berbagai hal, mungkin dari sisi pendidikan, pelatihan, termasuk kontrol yang dilakukan oleh segenap masyarakat. Jadi kontrol ini bukan hanya sekedar melapor. Kontrol ini antara lain juga berani untuk tidak mengikuti yang salah. Contohnya apa? Ketika pelayanan itu dinyatakan gratis, masyarakat harus berani menyatakan tidak untuk memberikan sumbangan pungli, gratifikasi atau harus berani. Itu bentuk peran masyarakat. Jadi jangan diikuti sedikit-sedikit pelayanan ada uang tips, sedikit-sedikit pelayanan biar cepat. Itu jangan. Kalau memang sudah waktunya antri, harus antri. Jangan upaya memotong orang lain dengan memberikan gratifikasi. Jangan kasih pungli ya segala macamnya. Jangan gitu. Itu ingatkan. Jadi karena itulah yang juga akan memberikan kepercayaan pihak lain. Karena yang kita selenggarakan ini sejatinya tidak hanya untuk orang tebing tinggi. Misalnya tadi pelayanan kesehatan. Kita harapkan semua orang berdatangan ke tebing tinggi yang dari kabupaten sekitar atau mungkin bisa jadi lintas provinsi datang ke sini. Sebagaimana juga Penang bisa menciptakan lintas negara. Nah, itu tidak hanya dengan teknologi, tidak hanya pengetahuan, tidak hanya obat-obatan, tapi juga attitude, perilaku kita. Kita memberikan pelayanan maksimal, pelayanan excellent buat itu para konsumen kita. Gitu. Betul, Pak. Nah, itu pastinya kita berharap bersama-sama agar bisa diwujudkan juga. Dan juga masyarakat punya keberanian tadi, Pak. Nah, ini terkait dengan prestasi, Pak. Ternyata setelah
berjalan, banyak masyarakat Kota Tebing Tinggi yang mempunyai prestasi. Banyak masyarakat yang mungkin kurang terekspos begitu kan, Pak. Oke, iya. Itu bagaimana Bapak menyikapinya ataukah ada beberapa harapan Ya. untuk seluruh pemuda-pemuda yang berprestasi? Wah, itu tentu besar sekali harapan saya. Besar kali. Sebagaimana pembicaraan awal, Tebing Tinggi sebetulnya sangat bagus, dari awalnya sudah bagus ya. Eh, kita bisa nyatakan kita tidak di bawah orang lain. Nah, dalam berbagai kasus saya perhatikan itu prestasi kita itu tinggi, Ya. tapi kurang terpublikasi. Iya, itu. Nah, kurang menjual kita. Padahal hal seperti itu kalau kita jual, itu pertama meyakinkan, meningkatkan keyakinan kita sebagai orang tebing tinggi. Kedua juga meyakinkan pihak lain dari luar untuk menambah bantuan, Ya. berkolaborasi atau bahkan belajar ke tebing tinggi. Nah, untuk itu kami sangat berharap pada semua pihak, dan ini sudah dipelopori sebenarnya Dinas Kominfo, untuk kita publikasi. Sampaikanlah narasi-narasi positif tentang tebing tinggi keluar. Jadi akhirnya orang akan datang. Nah, setiap orang datang tuh ada banyak hal manfaatnya kita. Tidak hanya perputaran ekonomi, tapi bahkan mereka menjadi sarana promosi yang lain. Ya. Kita punya seni yang bagus, sudah kita buktikan, tampil, jadi juara, pemuda-pemudi kita. Nah, ini kita harus munculkan supaya orang tahu. Yang kedua, kita produk bagus, produk kita, kuliner kita, kerajinan kita bagus, tampilkan keluar. Kita punya prestasi-prestasi lain. Nah, ini semua kita harus mampu mengemasnya, mempublikasikan dengan baik, sehingga banyak tambahan yang muncul akibat proses itu. Jadi saya suka bercanda ke kawan-kawan, mari tingkatkan jiwa tarung kita. Betul. Tarung keluar bahwa kita sebetulnya mampu untuk tampil, kita mampu untuk jadi champions gitu. Luar biasa. Memang ini yang diharapkan masyarakat, Pak. Ketika mendengar Bapak semangat, pastinya itu akan menjadi motivasi juga bagi yang lainnya. Yang dimana motivasi ini yang menjadi penggerak masyarakat untuk bisa berinovasi, berkreasi di Kota Tebing Tinggi. Tentunya, Pak, ini juga berhubungan dengan sarana ataupun fasilitas-fasilitas lain yang mendukung mereka untuk berinovasi. Seperti halnya yang tahun lalu Millennial Fest itu sangat luar biasa, respon positif masyarakat, yang dimana ini menjadi suatu terobosan baru, yang pemerintah menyediakan layanan-layanan ataupun sarana-sarana untuk anak-anak muda khususnya ini, Pak, untuk menampilkan apapun itu yang menjadi keunggulannya. Itu bagaimana respon Bapak? Ya, saya sejak awal ketika diyakinkan ya kan waktu itu kan tim datang, audiensi. Saya diyakinkan ya tentu saya sangat senang. Ternyata tanpa harus diajak-ajak, generasi mudanya malah datang menawarkan. Inilah ada hal positif. Nah, setelah dilaksanakan, itu pun ternyata juga semakin menggembirakan. Nah, kita harapkan setelah tampil dengan bagus, dan saat yang sama juga kita dengarkan waktu itu sudah banyak dukungan dari berbagai pihak, karena ini bisa menjadi momentum untuk kebangkitan dan berlanjut. Jadi kemarin kita juga tertekan pasca pandemi COVID ya. Nah, kita sudah tertahan. Nah, dengan adanya Millennial Fest kemarin, itu membuat semangat baru. Dan harapan ke depan, kegiatan semakin bertambah. Tidak hanya itu, dan tentu kepada semua pihak yang mungkin bisa memberikan dukungan, mari dukung. Apapun yang dimiliki, dukung itu semua. Sehingga apa? Ketika ibaratnya sebuah roda berputar, momentum awal itu pasti akan sangat berat. Tapi ketika dia mulai berputar, makin lama makin cepat. Dan ini bisa mengajak yang lain. Dan beban yang dibawa pun akan semakin besar. Jadi muatan yang bisa dibawa itu. Mari untuk semua generasi muda, semua pihak, semua masyarakat, jadikan kesempatan ini untuk terus melaju. Sayang rasanya kalau ini berhenti. Syukur-syukur tahun depan itu ada hal-hal yang tidak hanya yang kemarin tampil, yang kemarin udah bagus, kita tambah, ada yang baru. Mungkin nanti kita bisa bikin lomba marching band. Marching band. Wah, kalau marching band itu bisa tampil kan suaranya menggema. Orang-orang di sekitar tebing bisa datang itu. Betul, Pak. Memang saya juga melihat kan, Pak, di kalangan anak muda terkhusus di Kota Tebing Tinggi, ternyata mereka itu hanya butuh wadah, dan wadah itu sudah ada kemarin, dan mereka berharap pastinya, dan kita juga mengharapkan yang lebih juga. Ada penambahan tadi, ada penambahan beberapa event-event lain yang mendukung kreativitas anak-anak muda.
terkait dengan anak muda nih Pak. Di Tebing Tinggi ini ternyata banyak anak-anak muda itu yang terjun dalam industri kreatif. Contohnya itu seperti halnya ekonomi kreatif, industri rumahan, yang dimana ini menjadi satu potensi kita untuk menggerakkan ekonomi dalam menghadapi resesi global yang juga inflasi juga itu nantinya mempengaruhi juga Pak. Dan ini menjadi suatu hal yang konsisten kita upayakan bagaimana cara mengembangkan dan memotivasi mereka tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak melihat Iya, antusias pemuda-pemuda hari ini? memang sudah seharusnya seperti itu. Karena generasi muda tuh banyak keunggulan. Sudah seharusnya generasi muda menjadi penggerak semua. Ya. Generasi muda itu punya keunggulan, semangat muda, fisik yang kuat, kecenderungan kecerdasan tinggi, pendidikan lebih tinggi, pemahaman teknologi, Ya, udah 4 ya. teknologi itu Dan satu hal yang jangan dilupakan bahwa generasi muda ini punya jejaring yang jauh lebih banyak. luar biasa. Padahal dalam pembangunan sekarang jejaring ini sangat mendasar. Kalau kita berjualan, jejaring ini menentukan bisa dikenal orang dulu atau tidak. Sebelum laku, kenal dulu orang. Nah, apa yang sudah digerakkan generasi muda Tebing Tinggi ini sangat bagus. Sekarang bagaimana kita coba antar generasi muda ini saling berjejaring, saling mendukung. Nah, contohnya ada influencer, itu banyak yang terkenal. Ya, Kemudian juga ekonomi kreatif, prestasi-prestasi lain itu saling mendukung. Abang kakak kita juara, bahkan sampai tingkat nasional kemarin kalau nggak salah ada, saya nggak hafal persisnya apa itu. Kemudian yang juara kemarin atlet siapa itu? MMA. MMA. Itu orang Tebing Tinggi. Ya, ada. Dia bawa sampai level nasional. Itu mari saling mengenalkan. Kalaupun besok nanti jalan, banggalah saya sebagai orang Tebing Tinggi. Jangan lagi cerita karena ingin mengenal kota yang Medan, saya orang Medan. Tapi mari sekarang mulai bangga, saya orang Tebing Tinggi gitu kan. Nah, di mana itu? Bangga ya? Iya, saya aja bangga sama orang Tebing Tinggi. Kita masuk ke sesi akhir nih Pak. Sebelum kita tutup, boleh dong beri kata-katanya sedikit ataupun harapan begitu Pak. Oh iya. Jadi pertama saya terima kasih nih Bang Aldo sudah bincang-bincang hari ini. Jadi bisa saling menyampaikan untuk kebaikan kita bersama. Tentu pada sesi akhir ini saya berharap kepada kita semua segenap komponen masyarakat di Kota Tebing Tinggi, mari tetap optimis, percaya diri bahwa kita mampu jauh lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang. Bahwa setiap tantangan itu harus dihadapi, dijadikan kesempatan, sebagaimana juga daerah lain. Bahwa kita sama-sama maklum bahwa keunggulan satu sisi saja tidak akan mampu mengungkit. Sekedar punya sumber daya alam tidak akan mampu mengungkit, sekedar mempunyai sumber daya manusia tidak, tapi kolaborasi, kebersamaan. Jadi kita harapkan kita semakin solid, semakin kompak ke depan. Mari kita publikasikan Tebing Tinggi ini jauh lebih baik, saling mendukung. Tidak kita ibarat kata itu suka bermasalah sendiri di dalam. Jangan saling ganggu lagi kita di dalam ini. Jangan kita saling menjatuhkan. Nah tentu apabila ini tercapai, orang lain pun yang di luar Kota Tebing Tinggi melihat sudah pantas kita ke Tebing Tinggi. Baik datang berwisata, datang berkolaborasi, belajar, atau termasuk memberikan bantuan. Kadang-kadang orang akan memberikan bantuan juga ada ketakutan, jangan-jangan bantuan kita bakal bermasalah. Nah itu yang harus kita ciptakan. Mudah-mudahan harapan ini menjadi harapan kita bersama. Kita komitmen, kita konsisten mencapai komitmen itu, kita berkolaborasi. Mudah-mudahan waktu yang akan datang yang kita harapkan makin baik itu segera tercapai. Luar biasa memang. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan Bapak. Pastinya setelah ini Bapak menjalankan aktivitas yang sangat sibuk. Kami percaya itu, tapi dengan kepedulian Bapak pastinya bisa berbincang-bincang dengan kami. Dan untuk teman-teman sekalian, semoga diskusi hari ini dengan Bapak PJ Wali Kota Tebing Tinggi dapat memberikan kita pengetahuan ataupun wawasan yang baru, dan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan kami pamit. Salam sehat untuk kita semua.